Halo guys, welcome to Deadlift Official. Buat kalian semua yang baru bergabung atau yang belum tahu, kalau Deadlift ini merupakan salah satu channel yang pastinya akan membahas film-film di seluruh dunia, baik film terbaru maupun film-film terlama. Alur cerita, full spoiler, dan juga membahas fakta-fakta unik dari film-film tersebut, yang mungkin saja bisa menambah referensi dan wawasan kalian tentunya. Jadi guys, biar kalian gak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini, kalian semua boleh subscribe, tampol tombol merahnya. Gratis coy! Di pembahasan video kali ini, saya akan membahas film yang berjudul The Monkey King. Film yang diadaptasi dari serial Journey to the West ini, atau yang biasa kita kenal dengan serial Kera Sakti, disutradarai oleh Cheng Po-she. Jadi guys, di film ini secara garis besar, rupanya mengambil potongan dari versi serialnya, yaitu pada episode 16, Siluman Tengkorak Putih, yang pada saat itu Gokong diusir oleh gurunya. Yang menurut Mimin, episode tersebut adalah yang paling menyedihkan dan membagongkan. Itulah yang membuat sang sutradara meremake episode itu dengan membuat konsep yang berbeda. Ditambah lagi dengan tambahan efek-efek visualisasinya, yang pastinya jauh lebih modern, yang membuat film ini menjadi jauh lebih menarik. Dikisahkan ribuan tahun lalu, Wukong kembali ke kerajaan langit dengan membawa para siluman. Pemberontakan Wukong dan para siluman itu tentu mengakibatkan pertarungan yang sangat dahsyat, yang membuat kerajaan langit nyaris berada di ambang kehancuran. Namun sampai pada akhirnya sang Buddha pun turun tangan dan berhasil mengalahkan pasukan para siluman dan membuat Wukong dikurung di bawah Gunung Lima Jari selama 500 tahun. Sang Buddha mengatakan dalam 500 tahun bahwa kelak akan ada seorang biksu yang melakukan perjalanan ke barat. Jika Wukong bersedia untuk mengawal biksu tersebut, maka ia akan kembali mendapatkan kebebasannya itu. Dan kini 500 tahun telah berlalu. Sesuai titah dari Sang Buddha, Dewi Kuan Yin menunjuk seorang biksu dari negeri Tang untuk melakukan perjalanan ke barat demi mengambil kitab suci. Rupanya bisu ini adalah reinkarnasi dari murid Buddha itu sendiri yang bernama Tong Sanchong. Memulai perjalanan dari kota Chang'an, Tong Sanchong bersama 2 orang pengawal. Perjalanan bisu Tong dan pengawalnya itu bukan terbilang mudah guys. Tepatnya pada saat tiba di Gunung Lima Jari, mereka pun dipertemukan oleh harimau yang berniat memangsa mereka. Melihat hal itu, 2 pengawal pun lari terbirit-birit dan meninggalkan bisu Tong. Karena tinggal seorang diri, bisu Tong mencoba bernegosiasi dengan harimau tersebut. Namun naasnya, harimau tersebut malah menyerang sang bisu. Beruntungnya di sini dengan refleks 99,9% overpower, bisu Tong dapat meloloskan diri dengan masuk ke dalam sebuah kaki Gunung Lima Jari. Rupanya, di dalam gunung tersebut bisu Tong bertemu dengan seekor kera yang terkurung di dalam gunung tersebut. Kera tersebut bernama Wukong. Kemudian Wukong membujuk bisu Tong agar bersedia menarik kain di depannya itu. Dengan begitu ia akan terbebas dan bisa membantu untuk mengalahkan si harimau. Karena merasa sudah tidak punya pilihan, akhirnya bisu Tong pun menarik kain tersebut yang membuat Gunung Lima Jari hancur seketika. Kini Wukong pun berhasil terbebas dan sesuai janjinya, ia pun menghajar harimau tersebut dan berhasil membunuhnya. Rupanya Wukong telah mengetahui kalau biksu ini adalah biksu yang dimaksud oleh Sang Buddha, yang harus siap ditemani dalam perjalanan ke barat. Awalnya bisu Tong menolak. Ia mengatakan kalau Wukong salah orang. Namun Wukong tetap merasa sangat yakin bahwa ia adalah bisu Tong yang harus siap ditemani dalam perjalanan ke barat. Dengan tegas sang bisu mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan Wukong untuk mengawalnya.
Mendengar hal itu tentunya membuat Wukong merasa sangat senang. Kini ia merasa kalau dirinya sudah tidak punya tanggung jawab. Karena dengan tegas Bi Sutong menolaknya. Namun tak selang lama Wukong pergi dari hadapannya Bi Sutong. Sebuah simpai emas keluar dari kotak Bi Sutong yang kemudian langsung mengejarnya. Rupanya simpai tersebut adalah pemberian dari Dewi Kuan Yin. Secara otomatis benda tersebut langsung melekat di kepala Wukong dan sama sekali tidak bisa ia lepas. Ketika Bi Sutong hendak membantu melepaskannya, ia melihat kalau di simpai tersebut terdapat sebuah mantra. Dan saat ia mencoba membaca mantra tersebut, ternyata membuat Wukong mengalami sakit kepala yang amat begitu luar biasa. Karena merasa dipermainkan, Wukong pun menjadi sangat marah dan berniat membunuh Bi Sutong. Beruntungnya Dewi Kuan Yin kemudian datang menemui mereka. Lalu beliau menjelaskan bahwa mulai hari ini Bi Sutong akan menjadi gurunya. Ia meminta Wukong menemani dan mengawal Bi Sutong dalam perjalanan ke barat demi mengambil kitab suci untuk menyelamatkan umat manusia. Dan baru setelah itu ia akan kembali mendapatkan kebebasannya. Usai mendengarkan penjelasan dari Dewi Kuan Yin, tak selang lama Wukong dan Bi Sutong diserang oleh naga air. Naga itu pun berhasil memakan kuda milik Bi Sutong. Rupanya naga itu pun salah cari musuh. Dengan sekali hempasan Wukong pun berhasil mengalahkan naga itu. Dan dengan kekuatan sihirnya Wukong merubah naga tersebut menjadi seekor kuda putih. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah tempat yang nampaknya seperti reruntuhan kuno. Di tempat itu, mereka bertemu dengan seorang pria yang tengah mengejar para wanita. Rupanya pria tersebut adalah Chu Patkai. Dan di tempat itu, Chu Patkai tidak sendirian. Ia ditemani oleh seorang temannya yang bernama Wu Jing. Ternyata sama halnya dengan Wukong. Rupanya Chu Patkai dan Wu Jing ini juga tengah menunggu seorang biksu. Berbeda dengan Wukong, mereka berdua ini rupanya dahulunya seorang dewa di kayangan. Namun karena mereka melakukan suatu kesalahan, hingga akhirnya mereka dihukum dan diturunkan ke bumi. Namun bukan cuma itu saja, sama halnya dengan Wukong, mereka berdua pun juga diberi titah oleh Dewi Kuan Yin menjadi murid Bi Sutong dan menemaninya dalam perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Dan perjalanan mereka berempat mencari kitab suci pun dimulai. Di tengah perjalanan, rombongan Bi Sutong tiba di suatu tempat yang amat misterius. Tempat tersebut adalah sebuah hutan yang diselimuti kabut yang amat begitu tebal. Semakin dalam mereka memasuki hutan tersebut, rupanya rombongan Bi Sutong melihat ada sebuah pemukiman. Di dalam pemukiman tersebut, Bi Sutong bertemu dengan seorang nenek dengan kedua putrinya yang tinggal di tempat itu. Rupanya nenek tersebut adalah jelmaan dari siluman tengkorak putih dan kedua anak buahnya yang berniat untuk mengincar Bi Sutong. Di sini Wukong pun merasa curiga. Ia merasakan banyak hawa siluman di tempat itu. Namun ia tidak bisa melihat siluman itu dengan mata apinya. Rupanya siluman tengkorak putih ini cukup cerdik. Sebelum Wukong menggunakan mata apinya itu, ternyata siluman ini menghempaskan sebuah debu ke matanya Wukong, sehingga membuat penglihatan dari mata api milik Wukong itu menjadi terhalang. Pada saat di dalam rumah nenek tua tersebut, mereka berempat dijamu layaknya tamu. Berbeda dengan Wukong yang masih penuh dengan kecurigaan terhadap keluarga itu, Chu Patkai yang dikenal mata keranjang apabila melihat perempuan langsung mengejar dan mendekati kedua putri dari nenek tersebut. Hal itu pun membuat Bi Sutong menjadi khawatir dan menyuruh Wu Jing untuk mengawasi kakak keduanya itu. Kemudian sang nenek pun menyarankan untuk membasuhnya menggunakan air sungai di belakang rumah. Karena pada saat itu Wukong masih sibuk dengan permasalahan pada matanya itu. Mendengar hal itu, Wukong langsung bergas menuju ke sungai. Namun sebelum ia pergi, Wukong membuatkan lingkaran untuk Bi Sutong yang gunanya untuk melindungi gurunya dari serangan siluman. Setidaknya sampai dia kembali lagi ke rumah itu. Setelah mempunyai kesempatan untuk membunuh Bi Sutong yang pada saat itu hanya tinggal sendiri, siluman itu pun mencoba menyerang Bi Sutong secara diam-diam.
Namun serangan siluman tengkorak itu berhasil dibentahkan oleh lingkaran yang dibuat oleh Wukong. Tak kehabisan akal, siluman ini pun mencoba dengan siasat lain. Ia pun kemudian bercerita tentang masa lalunya yang dikenal sebagai wanita pembawa sial hingga membuat ia terusir dan terasingkan sehingga ia bisa berada di tengah hutan ini. Mendengar cerita itu membuat hati Bisutong menjadi tersentuh sehingga tanpa sadar ia keluar dari lingkaran itu untuk mencoba menenangkannya. Sementara itu, Wukong yang saat itu berada di tepi sungai berhasil menyembuhkan mata apinya. Setelah menyembuhkan mata apinya itu, Wukong pun langsung bergegas menuju tempat gurunya. Rupanya sang guru pun dalam keadaan ingin diserang oleh siluman itu. Beruntungnya Wukong kembali dengan tepat waktu dan langsung menghajar nenek tua itu. Namun rupanya siluman ini masih mencoba untuk memanfaatkan perasaan dari Bisutong dengan berpura-pura pingsan di hadapannya. Kemudian ia mencoba untuk melarikan diri dengan keluar dari tubuh nenek tersebut. Menyadari hal itu, Wukong langsung mencoba untuk mengejarnya. Pertarungan siluman tengkorak putih dengan Wukong pun berlangsung sebentar. Di dalam pertarungannya tersebut, Wukong melihat kedua adiknya dalam bahaya. Ia pun bergegas meninggalkan pertarungannya itu dan kemudian menyelamatkan kedua adiknya itu. Di tengah sibuknya Wukong menyelamatkan kedua adiknya, siluman tengkorak itu kembali ke tubuh nenek tersebut. Bisutong yang saat itu belum menyadari bahwa sang nenek itu adalah jelmaan siluman mencoba untuk melayaninya dan mengobati sang nenek tersebut. Kemudian siluman ini mencoba menyerang Bisutong untuk yang ketiga kalinya secara diam-diam. Namun sama halnya dengan sebelumnya, Wukong berhasil menyelamatkan gurunya itu dengan menghajar jelmaan dari siluman itu. Tetapi yang menyedihkannya, di sini niat baik dari Wukong itu tidak disambut oleh gurunya. Sang biksu pun kemudian menghukum Wukong dan membacakan mantra dari simpai emas itu karena ia mengira Wukong telah membunuh 3 orang tak bersalah. Singkat cerita, di sebuah ibu kota kerajaan, kedatangan rombongan Bisutong itu disambut baik oleh sang kaisar. Layaknya sebuah tamu istimewa, Bisutong dijamu dengan pergelaran pesta kecil-kecilan di kerajaan tersebut. Di tengah jamuannya itu, sang kaisar menceritakan mengenai masalah yang menimpa negerinya itu, di mana telah muncul siluman tengkorak putih yang menyerang negerinya itu dan memangsa para anak-anak. Kemudian sang kaisar meminta bantuan kepada Bisutong agar bersedia mengusir siluman itu dari negerinya. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Ratu Siluman Tengkorak Putih datang dari sebuah lukisan dan membuat kekacauan di dalam kerajaan itu. Namun ternyata invasi dari siluman itu bukan berniat untuk menculik Bisutong, ia rupanya hanya ingin berbicara empat mata dengan Wukong. Kemudian Wukong pun bersedia dan masuklah mereka berdua ke sebuah kastil. Di dalam sebuah kastil tersebut rupanya siluman tengkorak putih itu pun mendoktrin Wukong. Ia membuat kesepakatan kepada Wukong bahwa ia bisa membantunya melepaskan simpai emas itu yang selama ini membuat ia menderita sehingga ia bisa mendapatkan kebebasan kembali. Namun semua itu tidak ada yang gratis. Sebagai gantinya, Wukong harus menyuruh gurunya untuk datang menemui Ratu Siluman Tengkorak itu seorang diri, yang pastinya tujuan dari Ratu Siluman itu adalah membunuh Bisutong dan mengambil rohnya. Nampaknya Wukong mulai terpengaruh oleh Ratu Siluman Tengkorak itu dan mempertimbangkan ucapannya ketika Bisutong sendirian pergi menemui Ratu Siluman Tengkorak Putih. Karena kesetiaan Wukong lebih besar dari kebenciannya, ia pun memilih merubah dirinya sebagai Bisutong dan mempermainkan siluman itu. Dan terjadilah pertarungan antara mereka. Ratu Siluman Tengkorak Putih juga memanggil anak buahnya untuk membantunya bertarung melawan Wukong. Rupanya, di tengah keributan mereka, situasi ini pun dimanfaatkan oleh pengawal kaisar untuk menculik Bisutong. Dari sini diketahui bahwa dalang dibalik penculikan anak-anak ternyata adalah ulah kaisar itu sendiri. Tujuannya yaitu untuk menyembuhkan penyakit kutukan yang kini diderita oleh sang kaisar dengan cara meminum darah anak-anak tersebut. Setelah mengetahui bahwa darah Bisutong memiliki khasiat yang sangat luar biasa, ia pun berambisi untuk membunuhnya agar kutukannya itu bisa sembuh sepenuhnya.
Untunglah Wukong datang tepat waktu sehingga gurunya dapat diselamatkan dan membebaskan tahanan para anak-anak yang masih selamat. Setelah kejadian itu, rombongan Bisu Tong pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan kerajaan itu. Atas perbuatannya itu, Bisu Tong di sepanjang perjalanan disambut baik dan banyak sekali para orang tua memberikan hadiah yang berterima kasih atas kepulangan anak-anaknya. Di antara banyaknya kerumunan, ada seorang anak yang berniat mempersembahkan hadiah kepada Bisu Tong. Lagi dan lagi, di dalam keramaian tersebut rupanya Wukong mendeteksi bahwa ada siluman yang menjelma sebagai anak kecil. Karena merasa gurunya terancam, Wukong langsung menghajar anak tersebut. Namun tidak cuma itu saja, kedatangan Ratu Siluman Tengkorak Putih yang menyamar menjadi ibu dari anak tersebut membuat keadaan menjadi chaos. Wukong pun menghajar perempuan itu demi menyelamatkan sang guru dari ancaman. Rupanya hal tersebut tidak disambut baik oleh sang guru. Karena merasa muridnya itu menjadi semakin brutal, Bisu Tong pun kemudian membacakan mantra pada simpai emas itu sebagai hukuman untuk Wukong. Di tengah kesakitannya itu, Wukong melihat dengan mata apinya itu bahwa sang anak menuju gurunya tersebut dengan membawa sebuah pisau. Dengan menahan rasa sakitnya, Wukong kemudian berhasil menghentikan sang anak. Hal itu pun membuat Bisu Tong menjadi marah atas kejadian tersebut. Ia kemudian menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup untuk menjadi gurunya lagi dan langsung mengusirnya. Melihat kakak pertamanya diusir oleh gurunya, Wujing dan Cupatkai pun mencoba untuk meminta pengampunan untuk kakaknya itu. Namun sayangnya hal itu menjadi sia-sia karena keputusan Bisu Tong pun sudah bulat karena menurutnya Wukong hanyalah siluman kera liar yang hanya tahu cara membunuh. Bahkan sebelum kepergiannya, ia tidak sudi untuk menerima penghormatan terakhir dari Wukong. Memanfaatkan keadaan tersebut, sesaat kepergian Wukong rupanya dimanfaatkan oleh Ratu Siluman Tengkorak Putih dengan bergegas langsung membawa Bisu Tong pergi ke markasnya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Wukong yang saat itu telah diusir oleh gurunya memutuskan kembali ke rumahnya yaitu Gunung Huagou. Namun perjalanan Wukong itu tidak membuatnya sampai pada tujuan. Hal itu pun membuat Wukong menemui Dewi Kuan Yin. Rupanya Dewi Kuan Yin sudah mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh rombongan Bisu Tong. Kemudian Dewi Kuan Yin menjelaskan kepada Wukong bahwa apa yang dilihat oleh mata apinya memanglah kebenaran. Sedangkan apa yang dilihat oleh gurunya merupakan kebaikan hati. Namun yang paling penting saat ini adalah gurunya tengah dalam bahaya dan meminta Wukong untuk kembali menyelamatkan gurunya itu. Sementara itu di tempat berbeda, di sebuah gunung es markas dari Ratu Siluman Tengkorak Putih, Wujing dan Cutpatkai tengah berjuang melawan pasukan tengkorak untuk menyelamatkan sang guru. Namun tak selang lama, muncullah Wukong dengan kekuatan overpowernya, itu berhasil menghancurkan pasukan tengkorak tersebut. Dan di waktu yang bersamaan, di dalam gunung tersebut rupanya Ratu Siluman Tengkorak Putih sudah mulai menghisap energi kehidupan dari Bisu Tong. Akan tetapi hal itu pun berhasil digagalkan oleh Wukong dengan tongkat saktinya. Hal itu pun membuat Ratu Siluman Tengkorak Putih pun menjadi marah dan pertarungan mereka berdua pun tak terhindarkan. Di tengah pertarungan mereka berdua, Ratu Siluman Tengkorak itu pun berubah ke wujud aslinya, yaitu Titan Tengkorak dengan kekuatan yang lebih overpower. Sempat terdesak dan kewalahan atas ulti dari tengkorak raksasa itu, akhirnya Wukong berhasil mengalahkan Ratu Siluman Tengkorak Putihnya itu dengan jurus Kage Bunshin no Jutsunya itu. Setelah menerima kekalahannya itu, tiba-tiba Sang Buddha muncul untuk melenyapkan Ratu Siluman Tengkorak Putih untuk selama-lamanya. Karena sudah ribuan tahun, Ratu Siluman Tengkorak Putih ini terus menentang takdirnya. Hal itu pun membuat Bisu Tong memohon kepada Buddha agar diberikan kesempatan sekali lagi kepada Ratu Siluman Tengkorak Putih. Kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa untuk menyelamatkan Ratu Siluman Tengkorak Putih, Bisu Tong harus bersedia untuk membimbingnya sampai ia bereinkarnasi menjadi manusia. Namun sebagai gantinya, nyawa Bisu Tong yang menjadi taruhannya.
Keinginan Biksu Tong untuk menyelamatkan Ratu Siluman Tengkorak Putih itu pun sudah bulat. Ia kemudian menyuruh Wukong untuk segera membunuhnya karena menurutnya ini adalah satu-satunya cara untuk bisa membantu Ratu Siluman Tengkorak Putih mencapai pencerahannya. Dan di sini jelas Wukong menolaknya. Namun kemudian Biksu Tong menjelaskan bahwa selama ini ia hanya berpikir untuk mengajarkan ajaran Buddha agar bisa mengubah seseorang. Tetapi kini ia sadar bahwa semua itu masih belum cukup. Ia berpikir harus mengorbankan dirinya sebagai contoh bagi umat manusia. Dan akhirnya Wukong menuruti permintaan dari gurunya tersebut dan membunuhnya. Usai dibunuh oleh Wukong, tubuh dari Biksu Tong pun menjadi patung. Selepas kejadian itu, perjalanan mencari kitab suci pun berlanjut. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan membawa Biksu Tong yang saat itu tengah menjadi patung. Dan film pun berakhir. 人再講瞓覺，知道冇啊？大師兄，只要師傅金身不壞。